Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku
Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan apa yang Kau inginkan melalui penyampaian firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami semua siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan mencari-cari alasan, ya, mencari-cari alasan. Apa maksudnya? Nah, kita perlu tahu bahwa memang, dan kita harus sadari, dunia masa kini semakin senang untuk orang itu membuat orang mencari-cari kesalahan, ya. Makin banyak orang mencari kesalahan. Ada dia anggap salah sedikit aja, wah, masuk medsos kemana-mana. Bahkan komentar-komentar yang di luar daripada konteks juga bisa masuk, ya. Karena makin lama orang makin senang untuk mencari kesalahan. Bahkan bukan cuma mencari kesalahan, bahkan cenderung juga untuk mengolok-oloknya, ya, membuli kan para netizen. Kan banyak kita lihat itu jadi perkara dan sebagainya, sehingga dilaporkan kemana dan sebagainya. Itu makin banyak terjadi. Karena itu kita sebagai orang percaya semakin perlu untuk senantiasa berjaga-jaga, termasuk dalam hal-hal yang semacam ini, menjaga-jaga. Tapi menjaga-jaga jangan salah loh, ya. Jangan cara yang keliru juga, nanti malah salah di mata Tuhan. Nah, karena itu kita perlu ingat di sisi lain, ya, karena dunia ini makin dipenuhi oleh kejahatan, oleh perbuatan yang kurang baik, makin dipenuhi oleh kesalahan-kesalahan, maka semakin banyak juga orang yang semakin lama semakin berlatih, belajar untuk mencari alasan untuk menutupi kesalahannya, mencari-cari alasan atau untuk membuat pembenaran buat dirinya. Makin banyak juga, makin gencar juga, karena makin banyaknya kesalahan, ya, yang dibuat di dunia ini. Ya, walaupun sebetulnya itu perbuatan memang salah, tapi mencari-cari alasan, dan orang makin lama makin pintar kelihatannya mencari alasan itu untuk menutupi itu, ya. Tapi jangan salah, mau cari alasan kemanapun, mau tutupi gimana pun, Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu, Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dikecoh, Tuhan tidak bisa diberikan pembenaran oleh kita sendiri, tidak bisa. Sehingga ada juga yang bercanda mengatakan, katanya, ya, makin banyak loh sekarang orang banyak gelar MBA palsu. Nah, apa tuh MBA palsu? Bukan Master of Business Administration, itu yang asli. Ini yang palsu tadi apa? Menjadi manusia banyak alasan. Makanya banyak yang bergelar MBA palsu sekarang. Di mana-mana ada MBA palsu, walaupun tidak pernah sekolah. Walaupun sekolahnya pertama SD, tapi dia MBA palsu dia. Karena dia MBA-nya adalah manusia banyak alasan. Ya ini, atau mencari banyak alasan. Nah, pertanyaannya, alasan apa yang paling banyak dicari pada umumnya oleh manusia, ya? Kita perlu tahu supaya kita hindari dan hal-hal semacam ini dari diri kita. Walaupun kita sekolahnya cuma lulusan SMA, tidak perlulah gelar MBA palsu. Kalau MBA asli, puji Tuhan, itu lewat sekolah kita dapatkan. Kalau MBA palsu, jangan sampai, ya. Jangan sampai orang mengolok-olok gelar MBA hanya karena kita memakai gelar MBA palsu. Saya lagi bukan MBA yang asli, ya. Ini MBA yang palsu. MBA yang asli itu Master of Business Administration. Itu bagus sekali, ya. Saya akan membuat kita bisa mengerti banyak hal. Tapi kalau MBA palsu, wah repot ini. Makin banyak alasan, atau manusia yang banyak alasan. Nah, itu kurang baik atau bahkan tidak baik. Jadi jangan ditiru, ya. Yang pertama kita lihat alasan mencari itu apa. Yang pertama dia mencari alasan untuk bisa tidak menepati janji, atau tidak menepati janji. Ini loh alasannya, supaya jangan disalahkan lagi, ya. Atau bahkan ingkar janji, bahkan nasarnya tidak dipenuhi, ya. Apalagi bila janji itu tidak secara tertulis, atau tidak ada saksinya, atau tidak dibuatkan aktanya secara hukum, atau tidak pakai sumpah katanya, maka gampang untuk diingkari, cari saja alasannya katanya. Nah, nampaknya jadi semakin lama semakin mudah orang untuk tidak
memenuhi janjinya. Biasanya saya lagi dengan mencari alasan pembenar, apalah contohnya ya, ada inilah, ada itulah, jadi saya belum bisa melakukannya walaupun sudah janji. Tiba-tiba terjadi inilah, terjadi itulah, maka saya belum bisa, maaf saja, undur aja tahun depan ya. Nah ini nanti tahun depan ada lagi alasannya itu. Ternyata begitu. Saya tidak tahu dulu begitu, makanya maaf saja, saya tidak bisa karena dulu saya nggak tahu, ternyata ini yang ada. Nah ini juga alasan lagi. Si inilah, si itu bilang begini, bilang begitu. Waduh, terlalu banyak alasan yang dicari untuk tidak menepati janji. Padahal firman Tuhan mengatakan janji itu harus kita penuhi. Apalagi kalau bernazar, ya. Lihatlah teladan dari Tuhan, teladan firman Tuhan. Kita lihat pertama, Ibrani 10 ayat 23. Kita lihat teladan dari Tuhan sendiri. Ibrani 10 ayat 23, ya. Bagaimanakah Tuhan yang kita sembah? Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Tuhan yang menjanjikannya, setia. Artinya pasti Tuhan tepati. Kalau Tuhan janjiin, pasti Tuhan lakukan, Tuhan genapi, ya. Kecuali persyaratannya tidak bisa kita penuhi, maka tidak jadi kita terima janjinya itu, ya. Baca lagi di Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Artinya pasti digenapi, tidak ada kata ingkar janji di sini, ya. Kita baca lagi untuk menguatkan ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini teladan dari Tuhan, ya. Sekalipun, nah ini, sekalipun mungkin ini bisa kalau orang dia bikin alasan, tapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tidak lalai menepati janjinya. Nah kita lihat kalau manusia bagaimana, ya. Hakim-Hakim 2 ayat 2. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tapi kamu tidak mendengarkan firman-Mu. Mengapa kamu perbuat demikian? Nah, jadi membuat perjanjian yang harus dipenuhi tapi nggak sesuai firman Tuhan. Maka aku bilang jangan ikat perjanjian, kamu ikat juga. Nah ini kalau manusia, ya. Lalu kita lihat lagi 1 Samuel 18 ayat 3. Jadi jangan sembarang mengikat perjanjian atau membuat perjanjian dengan sembarang bernasar, karena kita harus memenuhinya, ya. Seperti Yefta, ya, bernasar dia harus memenuhi, ya. Kita lihat 1 Samuel 18 ayat yang ketiga. Nah ini Daud dengan Yonatan ikat perjanjian, ya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengakui dia seperti dirinya sendiri, dan Yonatan memenuhinya walaupun akibatnya hampir dibunuh oleh Saul karena Saul membenci Daud. Tapi Yonatan berjanji untuk bersahabat dengan Daud, membela Daud. Nah, dia terpaksa menghadapi kemarahan bapaknya dengan risiko mau dibunuh, tapi dia tetap menepati janjinya. Jadi kita perlu menepati janji. Jangan kita cari alasan untuk pembenaran bahwa kita tidak mau menepati janji kita. Padahal itu adalah yang sering digunakan oleh orang untuk tidak menepati janji, atau untuk mencarikan pembenaran buat dirinya hanya karena dia sudah ingkar janji. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi cari orang alasan untuk tidak berlaku jujur atau bohong. Ya saya bohong terpaksa karena begini. Nah itu kan alasan juga itu, ya. Banyak alasannya. Seperti misalnya ada yang mau pinjam uang, ia keberatan lalu mencari alasan, waduh maaf ya, saya sedang ada keperluan mendesak nih, saya belum bisa. Padahal nggak ada keperluan, ya bilang terus terang aja, saya belum bisa minjamkan, gitu aja. Tapi kalau gini dibilang pelit katanya, ya, dibilang nggak punya kasih lah. Nah maka pura-pura aja, saya sedang ada keperluan mendesak, saya harus bayar kebutuhan saya yang mendesak, padahal enggak, gitu loh. Saya sedang tidak ada duit, padahal ada. Jadi jangan mengatakannya tidak benar, ya. Ini tidak jujur alias bohong, lalu mencari alasan untuk menutupinya. Kenapa enggak kamu pinjemin, dia bisa pinjam sama kamu, misalnya tanya gitu. Karena saya sedang ada keperluan, karena saya sedang tidak ada duit, padahal enggak begitu. Nah ini adalah mencari alasan, ya. Contoh lagi, ia tidak ikut ibadah, enggak datang dia walaupun tugas. Sebetulnya karena apa? Bertamasya bersama teman-teman sekolahnya dulu. Alasannya apa? Maaf, ada orang tua saya baru datang dari kota lain. Nah ini alasannya,
padahal bukan orang tuanya datang, teman-teman ngajak dia pergi bertamasya. Nah ini adalah mencari alasan pembenaran terhadap kebohongannya. Dia bohong supaya jangan dianggap orang yang tidak bertanggung jawab. Atau ia tidak mau ikut pertemuan yang wajib harus dilakukan, tapi malah milih untuk nonton Blackpink karena alat dalam hatinya, kapan lagi nonton Blackpink ini ya. Paling-paling nanti yang ada Black Panther aja nih ya. Kapan saya bisa nonton Blackpink lagi kalau enggak sekarang? Ada pertemuan wajib loh, enggak pedulilah, nanti lain kali aja. Jadi ditanya, kenapa tidak datang? Wah, gak boleh sama suami saya, atau suami saya sedang sakit, saya harus merawat. Nah itu bohong, itu cari alasan ya. Jadi apa yang ditutupi kebohongannya, termasuk sudah tahu akan kebenaran. Firman Tuhan yang asli itu kebenaran ya, sudah diberitahu atau sudah diberitahu tentang hal itu, tapi tetap saja yang diperkatakan kode mulutnya adalah yang kurang sesuai dengan itu. Alasannya apa? Mau apa lagi? Saya kan cuma bawahan, harus nuruti atasan saya yang kebetulan nggak cocok dengan firman Tuhan itu. Misal kerja di kantor lah dan sebagainya lah. Nah ini menutupi kebohongannya. Dia tuh bohong sebenarnya, dia takut sama atasannya. Dia bilang mau apa lagi? Saya kan cuma bawahan, saya harus taat dong pada atasan saya. Dia kan bos saya, nanti saya dipecat. Nah ini cari alasan ya. Mengapa lalu orang mencari alasan? Karena kalau tidak akan kena sanksi, dapat teguran, tindakan pendisiplinan, dibenci orang dan lain sebagainya. Kalau dia tetap berkata kebenaran yang tidak sesuai dengan yang dianut di sana, dia akan dibenci orang sekantornya. Kalau dia tetap mengatakan kebenaran, maka dia akan kena sanksi. Kamu kok mengatakan yang lain dengan yang dianut oleh perusahaan kita, misalnya begitu ya. Nah ini yang berikutnya, mencari alasan untuk menutupi kebohongannya. Yang ketiga, mencari alasan untuk tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Ini harus loh dilakukan, ditulis dalam firman Tuhan tapi tidak dilakukan. Kenapa? Ini loh alasannya ya. Perintah untuk menginjil misalnya tidak dilakukan. Kenapa? Alasannya daerah saya anti kekristenan. Nanti perintah untuk mengajarkan firman Tuhan itu ada di dalam amanat agung loh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ajar mereka supaya tetap melakukan apa saja perintah Tuhan yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ini enggak. Kenapa? Di daerah saya tidak boleh mengajar begitu. Nah ini cari alasan ya. Atau enggak juga mengatakan alasannya lain. Saya kan belum bisa, saya kan bukan dokter teologi ya. Untuk ini tidak perlu dokter teologi ya. Asal Anda tahu, ajarkan pada orang yang belum begitu tahu. Itu aja lah. Itu amanat agung ya. Apalagi contohnya perintah dari Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan, tapi tidak dilakukan. Alasannya belum cukup untuk pengeluaran pribadi saya, belum cukup untuk penghasilan saya, belum cukup untuk keluarga saya. Loh, ini perintah untuk mengembalikan, kalau perumpamanya seperti mengembalikan PPN. Berapapun hasil pendapatan jualan Anda berhutang PPN kepada pemerintah, harus dikembalikan. Berapapun untung yang bisa Anda dapatkan dari hasil jualan itu, tetap PPN-nya kena. Dulu 10%, sekarang 11%. Ya. Atau bilang, saya mesti kumpul dana dulu dong untuk belikan anak saya ruko, untuk belikan anak saya mobil, untuk belikan anak saya rumah. Loh, itu boleh saja Bang, tapi punya Tuhan perintahnya kembali, ya kembalikan. Kenapa ditahan hanya untuk demi anak saya dulu gitu loh ya. Atau belum bisa dong, harus mau saya pakai dulu untuk biayai pernikahan anak saya. Loh, biaya pernikahan anak saya itu boleh, bagus bahkan kalau anak Anda belum bekerja, terutama gitu. Tapi perintah Tuhan tetap harus dilakukan, dua-duanya dilakukan. Nah, bagaimana cara baginya, aturan dengan sebaik-baiknya. Makanya kita perlu belajar keuangan juga untuk bisa mengatur bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Nah, itu contoh-contoh. Bukan hanya itu ya, contoh-contoh untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah pada suami. Saya tidak mau tunduk Pak, suami saya cuma lulusan SD, saya kan lulusan S3 Pak, masa saya tunduk sama lulusan SD loh. Tapi itu taatilah perintah itu. Tunduklah pada suamimu karena dialah kepala keluarga di dunia. Tapi kepala keluarga sebenarnya ada Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan nyuruh begitu. Jadi tidak bisa istri menginjak kepala suami hanya karena dia S3 dan suaminya S
SD. Nggak bisa begitu, salahnya sendiri. Kok dulu milih, kok mau milih SD, kok nggak dari dulu aja pasang pelang gitu. Kalau nggak S3 jangan ngelamar saya. Jadi nggak sampai injak-injakan kepala gitu loh. Nah ini mencari alasan doang. Dia kan bodoh Pak, saya kan pinter, jadi dia dong harus tunduk pada saya. Wah ini repot kalau mencari alasan ya, untuk tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan ketetapannya. Berikutnya, alasan untuk meninggalkan panggilan. Nah ini bahaya sekali. Banyak orang tidak menyadari akan panggilan dirinya. Tiap-tiap orang punya panggilan masing-masing ya. Panggilan Tuhan tuh misalnya untuk tertanam di satu tempat, atau untuk melayani satu tempat tertentu yang dipilih Tuhan bagi dia. Jangan salah ya. Kita baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang milih, ini yang cocok buat saya, ini yang saya sesuai dengan selera saya. Bukan kamu yang milih, tapi aku yang milih, kata Tuhan. Daniel disuruh melayani, ditetapkan untuk melayani, walaupun tidak secara tertulis, Daniel kamu harus melayani di sini. Tidak. Di Babel. Cocok nggak dengan seleranya? Ya nggak cocok. Itu negara penyembah berhala kok. Tapi dia ikuti. Tetap aja bahkan sampai 4 generasi raja di sana dia melayani untuk muliakan Tuhan. Musa suruh memimpin bangsa Israel, cocok enggak? Kalau dia tahu, enggak mau Tuhan, Israel orang tegar tengkok, bersungguh-sungguh, suka maki-maki, menyalahkan orang melulu. Saya cari bangsa ABC aja, yang banyak bahasanya pintar, suka berterima kasih. Enggak bisa milih ya. Ya, Tuhan tentukan buat kita. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 16. Di mana kamu ditempatkan, di situ harus kamu lakukan kewajibanmu, panggilanmu dengan sebaik-baiknya ya. Pertama kita baca dulu Yohanes 15 ayat 16. Tuhan mengatakan, bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang milih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi ke situ dan menghasilkan buah di situ, dan buahmu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita cari alasan untuk meninggalkan panggilan, jangan-jangan apa kita minta kepada Bapa tidak pernah diberikannya. Jangan-jangan loh ya, saya tidak katakan pasti, jangan-jangan. Kita perlu tahu dengan baik ya. Atau sudah tergabung di tempat yang Tuhan tentukan, tapi setelah berapa lama di situ ya, lalu pindah ke tempat lain. Alasannya kenapa? Nah ini, bosan di sana-sana terus. Nah ini, lihat Yeremia 29 ayat 11. Apa kata firman Tuhan? Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, dan bukan rancangan kecelakaan, yang berikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi walaupun kelihatannya tuh agak tidak cocok, tapi itu memberikan padamu hari depannya terbaik. Bahkan Nabi Yeremia juga pernah mengatakan, upayakan, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, kata Tuhan. Pada tempat itu pasti nggak cocok lah, tempat pembuangan kok. Pasti nggak cocok, pasti nggak sesuai selera. Tapi upayakan kesejahteraannya, bukan kamu tinggalkan begitu aja. Bukan, untuk mencari tempat yang kamu sukai. Itu bukan tempat di mana kamu aku buang, di mana kamu cari sendiri sesuai dengan seleramu. Nah, ini upayakan kesejahteraan, berarti setialah di sana. Kalau panggilanmu memang di sana, lain lagi kalau panggilanmu memang ke tempat lain, silakan gitu loh, ya. Jangan, waduh, saya nyari suasana baru lah, maklum lah, manusia kan suka suasana baru, biar nggak bosen. Nah ini selera manusiawi kita, kedagingan kita, daging kita yang kita turutin, bukan panggilan Tuhan. Atau ya ini katakan, saya kan diajak teman saya, diajak anak saya, loh nanti masa ke surga atau ke neraka diajak teman? Enggak mungkin lah. Saya mau ke surga karena diajak teman saya. Enggak ada trip ke surga rame-rame, itu enggak ada. Satu persatu. Kalau teman Anda layak ke surga, ya dia masuk surga. Kalau Anda dipandang nggak layak, walaupun diajak seret-seret teman Anda, nggak bakal masuk surga, tetap aja masuk ke neraka. Nah, kita perlu tahu, ya. Atau dikatakan gini, kan, waduh, sama aja kan, di mana-mana Tuhan ada kok, kan Tuhan Maha Hadir. Iya, Tuhan ada di mana-mana, tapi kita yang nggak sama karena meninggalkan panggilan. Di mana panggilan kita berada, di situ Tuhan yang bekerja buat kita, ada menempatkan dirinya.
Dia bisa ada di mana saja, kan dia adalah Allah Maha Kuasa. Tapi apakah dia mau kemudian memberikan perlindungannya, penyertaan pada kita kalau kita meninggalkan panggilan kita? Ya ini. Apalagi kalau bilang saya tidak suka, karena saya tidak suka dengan si X itu di sini nih. Jadi saya terpaksa harus pindah ke gereja lain. Loh, ke gereja bukan cari suka, cari teman loh ya. Ke gereja cari Tuhan dan memenuhi panggilan, bukan cari teman. Wah, saya nggak suka dengan si ini, saya nggak suka dengan si itu. Lah ini kan bukan ke food court. Lalu cari makanan yang disukai apa? Bukan. Kenapa enggak beli itu? Saya kurang suka itu, saya sukanya di sini. Itu kalau ke food court namanya, ya. Hati-hati, panggilan bukan begitu. Atau dikata sebaliknya, bukan saya yang tidak suka, tapi saya tidak disukai oleh si A di sini. Wah, saya tidak disukai orang, mending saya pindah aja. Nah, ini. Jadi dia cari orang, cari kesukaan orang, bukan kesukaan Tuhan. Keliru. Anda boleh lihat para hamba Tuhan yang ada di Alkitab, apakah mereka disukai semua orang? Jarang, walaupun ada juga, tapi biasanya bukan begitu, malah tidak disukai. Jadi rasul, jadi penginjil, apa yang disukai semua orang? Bahkan dikejar-kejar orang, dianiaya orang. Tetapi kenapa dia berkata setia? Karena mereka mengerti panggilannya. Ya, kita perlu belajar ya. Jadi jangan cari alasan untuk meninggalkan panggilan. Yang terakhir ya, cari alasan untuk meninggalkan Tuhan. Nah, ini hati-hati. Ya, kan itu saya di sini gak damai sejahtera, di situ saya ada pewayu, saya merasa damai di sana. Itu perasaan belaka itu. Hati-hati. Karena jalan ke surga cuma satu. Akulah, kata Tuhan, jalan ke surga itu ya. Gak bisa cari di mana-mana, kan sama aja, semua mengajarkan yang baik kok. Nah, itu kan menurut pandangan kita sama aja. Tuhan mengatakan, aku satu-satunya jalan. Tidak ada orang satupun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi bukan cari alasan untuk mundur daripada Tuhan dan cari Tuhan yang lain. Bukan ya. Jadi jangan sampai. Atau bahkan gini juga, kalau Tuhan ngutus pelayanan, ini saja yang keempat tadi ya, saya tambahkan sekarang, tadi ketinggalan. Kalau Tuhan ngutus, jangan alasannya cari, saya kan tidak bisa itu. Kan pernah juga dipakai oleh hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Saya tidak bisa ngomong, saya gagap ngomong, tapi itu akhirnya bisa. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang mengutus, kalau Tuhan yang manggil, Tuhan yang melengkapi, bukan kita sudah sangat lengkap sendiri baru diutus Tuhan. Tidak. Ya saya aku najis bibir, lain lagi. Bahkan Yeremia karena merasa masih muda, Tuhan bilang jangan kamu merasa karena masih muda. Tuhan bisa pakai segenap usia. Yang tua bangka Tuhan bisa pakai juga seperti Musa, seperti Kaleb. Yang anak-anak sudah Tuhan panggil juga bisa, Samuel. Yang muda belia bisa Tuhan pakai juga, kayak Yusuf, kayak si Daud. Jadi tidak mandang usia Tuhan. Kalau dia yang memanggil, kalau dia yang ngutus, dia yang memampukan kita asal kita sungguh-sungguh mau untuk melakukannya. Kalau Tuhan yang mengutus, dia yang melengkapinya. Hati-hati ya. Melengkapi dengan apa? Dengan karunia khusus untuk pekerjaan pelayanan tersebut ya. Kalau orang dipilih untuk jadi pengajar, maka karunia untuk itu diberikan oleh Tuhan. Seperti karunia hikmat lah, marifat lah, pengetahuan lah, dan sebagainya. Kalau orang dipilih untuk jadi pelayanan kenabian, maka Tuhan berikan karunia seperti nubuat lah, penglihatan lah, pewahyuan, bahkan juga mujizat juga akan diberikannya. Karunia untuk membuat mujizat. Kita lihat kan Nabi Elisa banyak mujizat yang dilakukannya. Nabi Elia banyak mujizat dilakukannya. Kenapa? Karena memang dia diutus Tuhan. Dan Nabi Musa juga banyak mujizat ya, yang dilakukan ya. Tapi itu karena apa? Karena diutus Tuhan. Kalau dia tidak diutus Tuhan, apa ada mujizat itu? Kan tidak ada juga. Jadi kita perlu tahu, janganlah kita sekedar mencari alasan untuk menjadi pembenaran apa yang mau kita lakukan. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Turutilah kehendak Tuhan, jangan turuti kehendak hatimu sendiri. Tuh, menuruti keinginan dagingmu, dan itu Tuhan tidak suka ya. Kalau kita ngikuti keinginan daging, kita malah kata firman Tuhan berseteru dengan Allah, bermusuhan. Itu membuat kita membangun permusuhan dengan Allah, dan kita tidak akan pernah bisa merasakan enak kalau hal seperti itu. Jangan salah jadinya.
Tapi kan benar begini loh, benernya sama siapa? Bener sama manusia duniawi, belum tentu bener sama Tuhan. Mungkin aja manusia duniawi bener juga lah, tapi kan dia kesian, ini gini. Wah itu, di sana dia dimusuhi, kesian, ya pindah ke tempat lain lah. Bagaimana dengan namanya Daniel, kan dimusuhi di mana-mana. Kenapa tidak pindah ke tempat lain? Pindah ke Tangerang aja, kenapa tidak mau Daniel? Kok tetap aja tinggal di sana? Sampai bahkan diperangkap hingga dimasukkan kandang singa. Tapi lihat penyertaan Tuhan. Jadi kita perlu jangan cari alasan. Kalau Daniel mau cari alasan, tapi Tuhan, aku tidak bisa di sini, aku dimusuhi orang, aku pulang saja ke kampung halaman. Loh, tidak bisa lah. Dia tetap sesuai dengan panggilannya. Karena dia yakin dan percaya bahwa kalau dia diutus ke sana, Tuhan yang menyertai. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk tidak mencari alasan untuk menjadi pembenaran buat diri kita kalau kita sedang menyangkali apa yang Tuhan ingin pada diri kita, apapun itu. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, sampai jumpa. Segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan
kuasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan